bisa hadir gitu ya. Kenapa? Apa namanya? Nampaknya ada kesalahpahaman antara apa namanya panitia dan bapak. Bapak tuh dikirim undangan secara online gitu. Oh, ya salah. Saya nggak tahu pula Oh, pak. tanggung jawabnya dia. Iya. Ya, kadang-kadang etika, Hmm. attitude. Mana? Ini bupati itu harus ngarahkan. Dia kan baru ini anak 2019 kan. Iya pak. Nah, makanya Pak Mengatur juga panggil si Nopi, siapa? Firoza. Faroza. Saya baru semalam. Ya, jadi kalau kita sempat hadir, kita hadir. Baik. Ini boleh dicoret nggak? Boleh pak. Kalau nggak boleh coret, kamu pegang. Boleh pak. Konflik sosial dalam film. Bumi manusia terdarah Hanung Bramantio. Hmm. Saya nggak buat kayak biasa di judul itu ada titik-titik dua kajian sesuai. Oh, nggak perlu. Ya kalau saya tidak perlu kajian itu di depan dibuat. Nah, ada orang buat, kan? Nah, kan nggak ada pakai analisis lagi, karena kita menganalisis. Nah, oke, jadi kalau nanti ditanyakan, kenapa kamu menggunakan sutradara? Ya, saya lebih yakin kata sutradara pada karya, karena dia bukan novel, ada film, ya kan? Jelas tuh. Jadi kamu tidak hanya seperti itu. Oke. Sidik Aditya. Ini pembimbing. Oke, kata pengantar. Buat dik, kata pengantar dik, halamannya dik. Nanti lupa kamu. Ya, buat kata pengantar, buat halaman. Kamu udah rekam? Kata kamu catat? Rekam. Ya. Jadi kata pengantarnya kamu buat seperti Sri Sutul. Kemudian Tarisi pak. daftar isi, walaupun nanti halaman terakhir. Ini margin kamu ini tidak tepat nih. Ini tidak 3 nih. Ini 3 di sini harusnya. Mana 3? 2 cm. 3, 2, 2, 3. Mana? 4. Ya, saya kan harus coret. Kemarin kasih coret di lembar kerja kamu. Iya pak. 4, 3. Jadi kata orang kok pelit kali ini. Oke, nah, coba kau baca. Buat sedikit. Sastra merupakan tulisan yang berisikan unsur estetis di dalamnya dan bersifat khayal yang berasal dari pemikiran pengarang yang bertujuan untuk dibaca, dipahami, dan dimanfaatkan. Menurut Ahmadi dalam bukunya tahun 2021 halaman 1, tahun 2020 halaman 1, sastra adalah ilmu kemanusiaan karena itu di dalamnya terdapat nilai kemanusiaan dan memanusiakan manusia. Sastra terikat oleh dunia yang dituliskan dalam kata yang diciptakan oleh pengarang, menggambarkan realitas kehidupan dan pengalaman serta dianggap sebagai tiruan kehidupan sosial. Kehidupan mencakup hubungan antara kelompok manusia, antar individu, dan antar peristiwa yang terjadi dalam batin seseorang. Di kehidupan ini Pak, saya tambahkan Pak, karena dia tuh bahasanya tuh kurang itu Pak menurut saya. Ya, kamu tuh mengutip bahasa kamu atau bahasa buku? Bahasa buku Pak. Nggak boleh. Ini Pak, yang ini bahasa buku Pak. Ya kalau bahasa buku lebih 3 baris, kamu harus buat rapat. Oh rapat ya Pak. Harus jorok gini. Kalau bahasa buku dalam aturan lebih dari 3 baris, kamu spasi 1 spasi jorok ke dalam. Karena itu sekarang orang tidak bicara karena bahasa buku. Jadi pengertinya saja sidik pakai bahasa sidik. Ya, karena bahasanya jelas. Saya udah tahu juga dari bahasa buku, bahasanya beda dengan bahasa kamu. Menurut Almaruf dan Nugrahani tahun 2002 dalam bukunya tahun 2017 halaman 4, sastra sebagai refleksi kehidupan berarti pantulan kembali problem dasar kehidupan manusia meliputi maut, cinta, tragedi, harapan. Itu paragraf itu menjelaskan pernyataan kamu di atas nggak? Ya Pak. Gabung. Berarti obatin di sini dulu ya Pak ya. Iya, terserah kamu gabung. Baik Pak. Itu tadi yang saya jelaskan tadi. Ya, Pak. Latar belakang boleh kita mengutip pendapat orang, tapi untuk menguatkan pendapat kita. Pendapat sidiknya mana? Yang ini Pak. Yang mau dijelaskan yang mana? Yang mau dijelaskan ya sastranya Pak. Nah itu, karena ini menjelaskan, ini kutipannya bisa nggak menjelaskan ini? Bisa. Kalau bisa ya gabung di sini. Jadi kalimat penjelas, walaupun dua kutipan berurutan nggak masalah. Paham? Jadi jangan kalian membuat
latar belakang langsung kutipan di apa tuh salah. Nah, lanjut. Serta hal yang ditarik dengan paksa ke dalam kehidupan manusia, sehingga sastra adalah tulisan estetis yang bersifat khayal yang terdapat oleh manusia dan kehidupan yang diciptakan oleh pengarang. Ini kesimpulan dari kedua ini Pak. Iya boleh. Boleh Pak ya? Ah, Untuk menghindari itu Pak, terniting itu Pak. nah boleh. Kalau kau buat mana dia? Mana dia? Ini Pak, sehingga sastra adalah. Nah boleh. Berarti kalimat kamu tuh bukan deduktif, paragraf bukan induktif. Jadi campuran. Jadi ini digabung nih. Digabung jadi satu paragraf. Jadi yang ini menegaskan pernyataan ini atau melengkapi pernyataan. Sebuah paragraf campuran. Nah, selanjutnya ini saya tidak tahu Pak masalah atau tidak Pak. Apa? Karena situ tuh melihat skripsi abang-abang tuh mereka tuh memparafrasekan tapi tidak mencantumkan menurutnya Pak ini karya sastra adalah ciptaan pengarang yang berasal dari pikiran ini sama karya sastra yang mampu menarik perhatian biasa berisi tentang fenomena ini menurut Tio Pak. Iya, terus disebutkan sumbernya. Tapi tahun lama sekali Pak, tahun 70 berapa gitu. Tidak masalah. Oh, berarti Pokoknya kalau tidak pendapat kita itu kata Wamid itu dari mulai mahasiswa ini harus kita tanamkan namanya kejujuran intelektual. Jangan kita mengutip pendapat orang, hak pemikiran orang, itu hak patennya orang, lalu kita tidak sebutkan sama kita itu merampok atau mencuri. tapi dapat belakangnya buat. Ya tidak apa-apa, tapi di situ tidak buat. Iya Pak. Tapi kalau dengan memparafrasekan tapi menurut Tio pun tak masalah Pak. Tidak masalah. Kita kan ide. Ingat, parafrase itu, kita sekarang modelnya parafrase. Kita tidak mengutip langsung seperti ini, parafrase aja. Sidik baca satu buku, ada 5 halaman nih. Jangan sedikit banget, 5 halaman nih. Lalu intisarinya ada kira hanya 1 paragraf. Ya sidik buat. Berarti dalam kurung tahun berapa dari halaman sekian ke halaman sekian. Karena idenya kita ambil. Pemikirannya kita ambil. Jadi bukan ngutip itu setiap kutip 1 halaman, tidak. Mau 15 halaman kita baca, tapi intisari pemikiran itu hanya kita ambil dari intisarinya, ya kita buat dari halaman sekian ke halaman sekian. Kalau memang artinya banyak contoh-contoh yang apa, intisarinya ya cuma sekian. Gitu. Jadi parafrasenya memang ide kita tersebutkan. Ya. Tentang apa tadi? Jadi tentang apa? Coba. Ini sastra Pak. Nah. Ini karya sastra. Apa bedanya karya dan karya? Sastra itu lebih ke ilmunya Pak. Ilmu secara apa namanya? Sastra itu nulis itu kayak seperti ilmunya Pak. Seperti ilmunya. Sedangkan karya sastra itu sastra ilmu itu yang udah dibentuk jadi karya gitu Pak. Berupa buku atau tulisan. Soalnya Pak. Kamu tolak kata Tio. Ilmu itu muncul setelah ada karya. Iya Pak. Bukan. Berarti karya ilmu sastra itu. Itu kata Tio itu bahwa ilmu sastra itu selalu mendapat tegangan dengan karya sastra. Iya Pak. Ya, jadi ilmu itu datangnya belakang. Gejala-gejala karya sastra akhirnya dilihat orang itu ada ilmu sastra. Ya, jadi misalnya unsur intrinsik itu puisi saja. Itu bergeser. Dulu orang ekstrim katakan puisi dengan fiksi itu ada perbedaan jauh karena ada unsur naratif dan non naratif. Tapi kalau lihat kenyataan sekarang puisi aja ada yang naratif, balada kan naratif, ada alurnya. Lihatlah balada Terdunya Karpo, nyanyian Angsa Rendra, walaupun tidak begitu ekstrim tapi dia punya alur cerita. Maria Zaitun, bagaimana dia Maria Zaitun tuh dia dimarahi, ada alur cerita. Jadi kadang-kadang teori itu terbataskan dengan karya. Orang berkarya tidak berdasarkan teori, ya, di dalam karya sastra ya. Tapi kalau di dalam karya teknik mungkin orang perlu teori dulu, baru dia berkreatif untuk berkarya. Titik tolaknya di situ. Oke, lanjut. Ya. Apa lagi? Ini menurut Dharma. Baca kan Pak? Karena sastra diciptakan oleh pengarang yang terdapat nilai sosial dan budaya dari suatu fenomena kehidupan yang berasal dari pikiran pengarang. Menurut Dharma dalam bukunya tahun 2020 halaman 8,
Memang semua karya sastra apapun keperluannya pada hakikatnya sama, yaitu membawa kepribadian penulisnya. Betapapun berkembangnya kepribadiannya, dia akan mengamati hal yang sama dan sikap yang sama dengan sikap yang sama. Tipu ya, Pak. Dan untuk hadiri yang sama. Karena sastra itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi datang dari sesuatu yang berada di sekitar kita, khususnya pengarang. Itu pendapat Timora, Pak, tahun 2024. Untuk memahami karya sastra yang berkaitan dengan masyarakat ataupun nilai sosial yang terdapat dalam sastra, maka dibutuhkan suatu pendekatan atau tinjauan, yaitu sosiologi sastra. Saya jelaskan sosiologi sastra. Nggak usah dijelaskan, itu teori nanti. Ya, kalau teori sastra. Bukan salah, jangan pindah, kamu pindahkan. Kamu pindahkan, ingat tuh. Iya, Pak. Dibacakan, Pak, sosiologi sastranya, Pak. Iya. Sosiologi sastra merupakan penelitian terhadap karya sastra dengan mempertimbangkan keterlibatan struktur sosial. Oh, itu boleh. Boleh, Pak. Boleh, itu pengetahuan boleh. Dan proses-proses sosial termasuk Untuk menjelaskan penjelasan di atas kan? Iya, Pak. Boleh, tidak salah. Proses sosial di dalamnya termasuk di dalamnya perubahan-perubahan sosial. Tapi itu kan bukan pendapat kamu, itu pendapat buku. Iya, Ratna. Mana sumbernya mana? Ratna, Pak. Ya, menurut Ratna, Ya. langsung aja, oke. Kemudian sosiologi sastra adalah cabang penelitian sastra yang bersifat di luar kementerian karena sosiologi sastra melibatkan karya sastra sebagai gambaran-gambaran kehidupan masyarakat yang muncul akibat kehidupan sosial yang mencerminkan zaman. Kajian sosiologi sastra dapat digunakan dalam mengkaji konflik sosial yang terdapat di karya sastra yang akan diteliti, salah satunya film. Karena sosiologi sastra dapat digunakan untuk mempelajari hubungan konflik yang timbul di antara seorang manusia dengan manusia lain. Penelitian tentang konflik sosial dalam film ini berguna sebagai referensi bagi pembaca dan dapat. Kok tiba-tiba itu? Nah, itu, Pak. Filmnya belum kamu sebutkan? Berarti ini tidak Ada satu program lagi kamu jelaskan mengenai film ini, Pak. mengenai itu. Katanya bicara masalah novel film gitu ya. Kamu lihat fenomena film tadi, Bumi Manusia tadi novel, tapi kamu lihat dalam bentuk sajian lain, bentuk film Hanum. Memang sih jadi proses apa? Tapi kamu mau lihat ya versi filmnya, ini konflik sosial itu. Jadi kamu masukkan kenapa? Jadi alasan memilih filmnya lagi. Udah terlalu panjang untuk bicara tentang apa sastra, kajian sosial, objeknya tadi. Kenapa memilih film itu? Ada nggak? Ada, Pak. Salah satu alasan mengapa penulis mengambil objek film Bumi Manusia karya Hanung Saudara Hanung Itu tiba-tiba salah satu. Alasan mengapa penulisnya. Kamu perkenalkan dulu film itu dulu. Baru alasan bukan salah satu. Tiba-tiba ada salah satu milih kenapa? Kamu katakan tadi kamu gambarkan dulu Bumi Manusia, novel Bumi Manusia yang zaman Orde Baru itu dilarang kan yang saya katakan tadi. Kemudian pada zamannya reformasi itu sudah diizinkan untuk beredar, bahkan pengarangnya dibebaskan dari tahanan di Pulau Pramudia dan Tatur. Dan jadi saya buat, Pak, tapi di sini, Pak, alasannya. Oh enggak, itu dulu gambarannya. Lalu film novel ini menarik perhatian sutradara salah satu sutradara Indonesia yaitu Hanung Bramantyo. Hanung membuat film ini. Kamu baru masuk ke kamu. Berarti yang ini di terakhir, Pak, ya? Iya. Paham, Pak. Iya. Paham, Pak. Saya ulangi lagi. Jadi setelah masuk tadi pengantar tentang sastra, tentang sosiologi sastra, kamu tadi kan. Lalu kamu lihat bicara tentang objek. Kamu boleh bicarakan tentang novel Bumi Manusia yang pernah diajukan. Kalau ada datanya, saya dapat informasi, saya dapat bukan data, tapi katanya pernah diajukan jadi hadiah Nobel. Dilarang terbit pada Orde Baru, ya, karena pengarangnya Pramudia dan Tatur itu salah satu anggota Lekra, Lembaga Kesenian Rakyat, yang orientasinya KPKI. Jadi dia dilarang terbit. Zaman reformasi itu diizinkan terbit. Bahkan fenomena itu menarik perhatian. Masuk ke film, menarik perhatian bagi sutradara Hanung Bramantyo. Siapa Hanung ini kamu bisa jelas. Hanung Bramantyo boleh sih, Hanung Bramantyo itu sudah mengangkat film tentang Habibie, tentang apa gitu. Jadi ada alasannya kalau karena Hanum udah begini nih. Jadi kamu ingin melihat
sisinya konflik sosial tuh dalam versinya Hanung Bramantyo Bu Indonesia gitu. Baru masuk ke tadi ini Pak. Nah, iya. Paham. Paham? Oke, lanjut. Dibacakan yang ini Pak ya. Boleh. Jadi, Boleh. Hanung Bramantyo karena film ini merupakan ahli wahana dari novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Tur yang terbit pada tahun 1980. Novel ini dibuat saat Pramoedya menjalani masa pengasingan di Pulau Buru. Novel Bumi Manusia pernah dilarang penyebarannya dan beberapa kali dimusnahkan atas perintah Jaksa Agung dengan tuduhan mempropagandakan ajaran-ajaran Marxisme, Leninisme dan komunisme. Kemudian pada 29 Mei 1981 Jaksa Agung mengeluarkan SK SK-nya ada Pak tentang pelarangan novel Bumi Manusia dan anak semua bangsa. Nah, itu data itu perlu. Ya, yang benar. Pelarangan itu sepenuhnya adalah keputusan politik dan tidak ada kaitannya dengan nilai sastra, argumentasi ilmiah serta alasan-alasan yang dikemukakan sebelumnya. Kemudian novel ini diangkat menjadi film yang disutradari Hanung Bramantyo. Ajaran-ajaran yang dituduhkan mengandung propaganda tidak membuat Hanung urung mengangkatnya ke dalam film dengan judul yang sama. Peneliti berfokus kepada konflik antar tokoh yang terjadi di dalam film Bumi Manusia. Peneliti ini bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk mengidentifikasikan konflik sosial di dalam film Bumi Manusia. Film titik. Film Bumi Manusia adalah sebuah film drama biografi sejarah Indonesia tahun 2019 yang disutradari Hanung Bramantyo. Perlu nggak mau tambah tuh untuk mengkritisi? Iya Pak, perlu Pak. Perlu kan? Iya, Pak. Karena kamu kan mengkritisi secara kritik, itu kan bukan berarti kita setuju dan tidak setuju apa? Mengkritisi. Ya. Tadi ada kalimat apa tadi? Tambah dan mengkritisi. Memberikan apa? Meningkatkan minat masyarakat untuk mengidentifikasikan konflik sosial dalam film. Dengan cara mengkritisi konflik sosial di dalam film Bumi Manusia Pak. Iya. Film Bumi Manusia adalah sebuah film. Ini saya jelaskan tentang filmnya Pak, saya singkat. Yang sutradari Hanung Bramantyo dan ditulis naskahnya oleh Salma Aristo. Film ini merupakan adaptasi dari novel dengan judul yang sama yaitu Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Tur. Film ini dibintangi oleh Iqbal Ramadan, Mawar Eva De Jong, dan si Ine Febrianti. Film ini berkisah tentang Minke, pemuda pribumi asal Jawa yang jatuh cinta dengan Annelies, gadis plesteran Indonesia dan Belanda. Ini cerita ikut formatnya Pak. Iya, oke. Masuk ke penelitian ini tak masuk formatnya Pak, tak ikut format dari Pak Mahathir. Kenapa? Karena baru dapat semalam Pak saya Pak. Oh iya. Jadi masih lama Pak, masuk ke penelitian relevan Pak. Iya. Penelitian yang dilakukan ini bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya telah dilakukan oleh penelitian oleh Siti Ulfa Nadira tahun 2013 yang berjudul Konflik Sosial Antar Tokoh dalam film Menceng Jin Dai Huang Jin Ji karya Jiang Chiomo, tujuan Sosiologi Sastra. Mahasiswa sastra Cina, Fakultas Budaya Universitas Sumatera Utara. Hasil dari penelitian tersebut terdapat konflik sosial berupa konflik antar pribadi yang meliputi konflik tokoh. Berarti kan bukan film itu kan, film lain kan? Ya itu. Kajiannya sama Pak objeknya. Ya objeknya sama. Ya jadi kamu mau mengatakan gini, penelitian masalah konflik sosial gitu, ya? Berarti tidak dijelaskan hasilnya Pak? Apa? Ya, bentar. Bukan iya, tapi yang kamu ceritakan itu tadi. Apa ya? Dari? Oh iya. Yuk. Jadi yang kamu apa itu yang kamu katakan tadi punya relevan itu ya berarti kan ya variabel X-nya yang sama. Jadi kamu kan jelaskan bahwa persoalan konflik sosial pernah diteliti oleh si A. Jadi itu kalimatnya. Ya. Dengan objek penelitiannya film ini. Dijelaskan persamaan perbedaannya Pak gitu. Iya, jadi objeknya kan itu mengatakan dia objek itu kajiannya sama, tapi objeknya film beda, kan begitu. Nah nanti mungkin saja kamu temukan ada orang membicarakan tentang Bumi Manusia juga filmnya, tapi kajiannya beda, bisa jadi gitu. Jadi bisa X yang sama, bisa Y yang sama. Oh, paham. Itu saya hanya fokus ke itu ya Pak. Oh tidak, konflik sosial aja gitu. Jadi penelitian relevan itu bisa saja X-nya sama, kita bisa saja Y sama, boleh kita berdua-dua. Tapi kita jelaskan, oh ini X-nya sama, cuma Y-nya berbeda. Oh ini Y-nya sama, tapi dia kajiannya X-nya berbeda. Dia kajiannya X1, saya X2, kira-kira seperti itu. Nah,
Ya. Iya Pak. Nah, Selanjutnya sama Pak. Ya. Letaknya sama konflik sosial dalam Jadi kamu bahas temuannya apa, lalu kamu jelaskan perbedaan dengan kamu gitu. Ya. Rumus masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk konflik sosial antar tokoh digambarkan pada film Bumi Manusia Saudara Bramantio. Bramantio. Antar tokoh ya, bukan tokoh utama ya. Antar tokoh berarti sebuah tokoh ya. Nah, ya. Tadi kan beda siapa tadi? Dia tokoh utama. Tapi dia memetik kajiannya. Oke, lalu bagaimanakah penyebab terjadinya konflik sosial antara tokoh digambarkan pada film Bumi Manusia Saudara Hanung Bramantio. Bagaimanakah akibat terjadinya konflik sosial antar tokoh digambarkan pada film Bumi Manusia Saudara Hanung Bramantio. Jadi 3 kan jadi kan? Jadi seharusnya sebab dulu. Ya, Pak. Sebab. Baru akibat. Baik, Pak. Tadi rumus yang pertama apa? Bentuk konfliknya Pak. Nah, jadi sebab, bentuk konfliknya, akibat. Kan gitu. Ya, Pak. Sebabnya dulu. Kenapa Nanti, ya kan? Dari konflik, setelah konflik itu ada akibatnya. Iya. Baik Pak. Ya kan? Ya, Pak. Berarti yang terbalik Pak, nomor 2 nomor 1 jadi digubah ya Pak. Iya. Tujuannya menjelaskan bentuk konflik sosial antar tokoh yang digambarkan pada film, kemudian menjelaskan penyebab terjadinya konflik sosial antar tokoh yang digambarkan, kemudian menjelaskan akibat terjadinya. Sama juga Pak ya. Iya, iya. Manfaat penelitian. Di dalam penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bagi mahasiswa. Penelitian ini dapat menambah pemahaman, pengetahuan, pemikiran tentang sosiologi sastra dalam film. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam mencari sumber belajar terkait ilmu sosiologi sastra. Bagi peneliti, penelitian ini digunakan sebagai referensi atau acuan terkait sosiologi sastra di dalam film untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga penelitian praktisnya itu ada manfaat praktisnya. Kalau orang udah tahu sebab, akibat, peristiwa dan akibatnya, apa manfaat praktisnya? Dik, kalau kamu nih lambat nih, penyebab kamu lambat, ya kamu lambat seminar, akibatnya kamu lambat sarjana. Kalau saya jelaskan itu, kamu apa artinya? Secara praktis. Itu dapat menghindari. Jadi kita juga memberikan informasi konflik-konflik itu jangan sampai terjadi lagi. Jadi jadi pembelajaran, paham? Jadi manfaat praktisnya juga ada apa penelitian kamu ini bisa jadikan pertimbangan bagi masyarakat luas, pecinta sastra dan masyarakat luas terhadap menghindari ya terjadi konflik-konflik. Ngerti nggak? Ngerti kan? Ada peristiwa orang tabrakan, geger otak karena nggak pakai helm. Jadi kata polisi dia geger otak nggak pakai helm karena nggak pakai helm. Penyebabnya nggak pakai helm. Kalau dia pakai helm, selamat kepalanya udah kena aspal karena dada ini. Dia karena dia nggak pakai helm ditabrakan, kepalanya kebentur, geger otak. Jadi orang baca, oh iya penting ya pakai helm ya, ini akibatnya kalau pakai helm. Nah itu tadi yang saya itu praktis tuh. Manfaatnya ini sehingga terhindar dari. Iya. Jadi kalau orang membaca konflik gambaran itu secara sosial, orang awam baca nih, dia bisa menghindari. Ini bukan salah tambah. Bagi masyarakat penelitian ini dapat memberikan pengetahuan. Iya. Tapi ditambahkan lagi tadi. Iya. Di masyarakat dapat pengetahuan terhadap penyebab akibat ini dan dapat. Kemudian itu Pak belum mengkaitkan yang Bapak kemarin kasih tahu kepada pembelajaran di sekolah. Iya, kalau misalnya nggak ada di KD, ya di perguruan tinggi, pelajaran apresiasi sastra, iya kan? Ya. Atau teori sastra. Tapi ada sih Pak ulasan film. Ada. Kalau ada kaitkan KD nomor berapa, jadi bisa jadikan bahan penunjang, kaitkan gitu. Dua-dua boleh dimasukkan di perguruan tinggi di perguruan tinggi di jurusan bahasa Indonesia khususnya dalam rangka menerapkan teori sosiologi sastra dan mengoperasi sipil kajian sastra penerapannya program teori dalam materi teori sastra kan. Oke, lanjut. Definisi personal apa? Ada konflik sosial, film dan saudara. Apa? Konflik sosial, film dan saudara. Konflik sosial, film. Kok film? Nggak perlu film dijelaskan orang udah tahu film. Kalau itu film Pak. Enggak, konflik sosial. Ya.
film manusia ini langsung aja film bumi manusia ini, bukan film saja, Oh, berarti dua saja. iya Pak, iya Pak. Jadi konflik sosial yang sidik apa, nah kemudian film bumi manusia ini itu aja. Jadi dua. Saudara tidak perlu Pak. Nggak perlu. Ya gabung film manusia ke saudara ini. Ya, nggak usah dipisahkan lah. Kalau mau dipisahkan juga boleh, saudara nomor itu ada, nggak penting. Tapi yang kita masukkan ini satu kesatuan ya. Jadi satu X itu Y. Ya, oke, lanjut. Debat itu harus saya debat. Iya Pak. Ya, masa anggota duluan. Harusnya kita pembuka seminar pertama. Iya, Pak. Kajian teoritis Pak, belum Pak. Nunggu bukunya Pak. Bukunya ada 4 3 saya beli Pak. Belum dikirim. Belum dah dikirim, belum datang Pak. Oh, berarti itu kajian kamu tuh berkaitan yang pertama pengertian tentang sosiologi sastra. Bagi ada langkah-langkah kajian sosiologi sastra, saya sudah tahu itu yang kamu ikutin. Sekali lagi saya ingatkan sama dengan tadi, kalau ada beberapa referensi, utamakan referensi tertua dulu, diurutkan tahunnya, ya, diurutkan tahunnya. Misalnya kamu referensi kamu dari 2015, sudah 15 berapa lagi? 18 berapa lagi? Itu. Ya, jadi misalnya kalau pengertian ya pengertian saja, kumpulkan pengertian saja. Kalau misalnya ciri-cirinya buat ciri saja, ya. Lalu tidak hanya mengumpulkan, kamu ulas. Menurut ini kajian sosial itu adalah begini. Menurut kamu itu kurang jelas, kamu jelaskan lagi lebih jelas. Berarti setelah Kita ngutip, baru dikasihkan lebih ke penjelasan. kesimpulan dari semua itu ditambah ke penjelasan kita kalau itu. Iya, iya. Ini beda dengan latar belakang tadi. Kalau ini teori dulu, baru kita jelaskan. Kalau latar belakang, pendapat kita dulu, baru kita tambah kutipan. Jikalau Pak, misal di pendakan sosial sastra pendapat Si A misalnya gitu. Pak itu A, Iya. B ini berbeda Pak. Oh, kita kasih tahu. Jadi mungkin sedikit lebih condong ke A. Jadi tidak apa-apa terus Pak. Nggak apa-apa. Saya lebih setuju. Iya. Berarti lebih. Iya, kenapa menurut kamu ke apa? Jadi kamu ulas. Kamu punya argumen di situ. Kelemahnya di mana? A yang kamu tidak pakai. Kenapa kamu pakai B? Nah, jadi itu namanya ulasan tuh, tinjauan teori itu. Kalau ditambahkan lagi Pak, kan ini kan bukunya misalnya sedikit Pak. Terkadang di jurnal itu hampir sama seperti itu Pak. Iya. Dijelaskan di bawahnya. Boleh dikutip untuk menguatkan dari teori itu, baru ditambahkan teori lagi di bawahnya. Boleh. Oh, baik Pak. Boleh. Ya, tapi jangan tinjauan teori itu mengumpulkan saja teori, dari ditinjau. Itu nih keluhkan oleh Pak Raza, Pak Auzan, Bu Asna, Bu Asna. Seolah kita kumpulkan semua teori, tapi kita tidak pernah singgung-singgung. Jadi paham tak kita dengan teori, buktinya baru kita bisa jelaskan teori itu. Ngerti? Nah. Cuma saya ragu itu, takutnya ditanya pula Pak, kenapa kamu lebih setuju sama ini? Oh, kayak itu tadi maksudnya, kan itu pas kita kutip, kita ulas, setuju tidak kita dengan teori itu? Kalau setuju kita pertegas lagi boleh, atau kita jelaskan lagi. Kalau tidak setuju, kita tolak langsung. Dan kasih alasan kenapa itu. Iya, Pak. iya. Ini kelemahannya di sini gitu. Tidak cocok dengan Ini kriteria sosial menurut dia ini terlalu luas pengertiannya atau terlalu sempit gitu misalnya. Ya kan? Kan pengertian sosial itu kan bisa pengertian luas, bisa pengertian sempit. Paham nggak? Ada pengertian luas di luar dari rumah sosial. Itu pengertian apa? Pengertian sempit. Waktu batasan sosial itu di luar dari rumah. Dia ada sosialisasi. Tapi kalau dalam rumah tidak dikategorikan sosial. Tapi kalau pengertian luas di luar dari dia hubungan dengan manusia lain, bahwa ada hubungan secara struktural atau secara apa? Gen tetap hubungan sosial. Paham nggak? Saya dengan anak saya itu udah hubungan sosial, tapi ada yang mengatakan tidak. Selagi dalam rumah ini itu bukan hubungan sosial, tapi di luar rumah sosial. Kira-kira gitulah perbedaan pandangan. Yang mana kamu setuju? Itu tadi. Kenapa gitu? Kalau konsepnya manusia sebagai makhluk individu dan manusia makhluk sosial, maka setuju kamu di luar dari diri dia itu sosial. Gitu. Soalnya Pak, untuk kajian teori ini Pak, konflik sosial ini saya tidak ketemu untuk kajian sastranya Pak di buku Pak.
saya yang ada tuh hanya sosiologi sastra aja gitu. Sosiologi sastra, konflik sosial, nggak apa-apa. Pendekatannya aja. Berarti kalau sosial Boleh, itu aku boleh. cari aja Pak ya. Boleh. Disatukan dengan sosiologi Iya, saja. iya. Ya, Pak. Boleh. Apa nanti sosiologi murni Pak. Enggak masalah. Ini tambahnya Pak. Saya lihat di beberapa skripsi itu ada tambahkan ada tokoh Pak. Tokoh di kajian teoritis. Iya, bagaimanapun itu tetap ada kajian struktural. Sosiologi sastra itu tidak terlepas karena kajian struktural, karena unsur struktur yang kita bahas. Jadi kamu juga nanti mau tidak mau juga ada teori pendekatan struktural, sosiologi sastra dan struktural. Dua teori. Nah, struktural itu gini, karena kita mengkaji masing-masing unsur. Kan tidak hanya bicarakan tentang konflik sosial, bisa saja kamu kaitkan konflik sosial itu berkaitan dengan setting. Yang saya katakan itu setting waktu, setting tempat. Konflik sosial bisa munculnya karena citraan, ya. Nah, orang citraan ingin menganggap dia sebagai pahlawan, jadi dibuatnya konflik sosial, ya kan? Dia menganggap citraan ingin menganggap dia sebagai orang hebat, boleh karena dia berkuasa, tapi ya dia buat kelakuannya melanggar hukum, tidak apa-apa gitu misalnya, kira-kira seperti itu. Apa lagi? Lanjut. Waktu penelitian Pak. Waktu penelitian mana? Apanya mana? Nggak buat apanya? Itu matriknya. Rencana mau buat Pak, tapi kan apa namanya Pak? Ini kan belum. Jadi kira tunggu selesai ini baru dibuat. Itu Pak. Tadi saya katakan kemarin di WA itu, jangan kamu tunda-tunda. Itu memakan waktu loh, Dik. Walaupun 1,5 hari apa. Jadi buat matriknya, kegiatan, apa saja kegiatannya, dari mulai judul sampai seminar, kalau sampai yang mau sarjana juga boleh, sampai ujian sarjananya kapan. Jadi itu pedoman kita kerja. Ya, kamu belajar ada matrik program, sama dengan kamu kalau jadi bupati di Hima itu sudah ada programnya, jangan pakai ilmu kata. Jadi bulan ini apa-apa, jadi 1 tahun itu sampai masa periode penggantian kamu itu sudah ada kegiatannya gitu, matriknya ada. Nah, tinggal bahkan lebih rinci lagi pecahannya gitu, tapi kalau ini kan tidak matrik umumnya aja gitu. Apalagi yang lain-lain sama loh, Dik, ya kan? Yang lain-lain itu sama, kualitatif tadi saya ingatkan juga pakai teori, ya. Kalau deskriptif itu apa yang kualitatif deskriptif itu? Teknik pengumpulan data, itu bagaimana? Itu sama, hampir sama semuanya. Bukan redaksinya sama ya, pemahamannya sama. Apa lagi? Jenis penelitian Pak. Ya, jenis penelitian. Menggunakan dalam metode deskriptif dengan kajian sosiologi sastra dan konflik sosial. Menurut Arkunto. Iya. Kajian deskriptif bertujuan untuk mengungkapkan berbagai informasi kualitatif dengan pendeskripsian. Arkunto tahunya ada kan? Tahu. Oke. Individu atau kelompok keadaan fenomena dan tidak terbatas pada pengumpulan data melainkan meliputi analisis dan interpretasi. Menurut Sukma Dinata 2011 halaman 73, metode deskripsi kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekreasi manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskripsi kualitatif tidak memberikan perlakuan manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel yang teliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang ada, yang apa adanya. Penulis menggunakan metode ini karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menganalisis wujud serta penyebab konflik sosial antar tokoh dalam bumi, manusia, saudara Hanung Bramantio. Sumber data, sedikit masih yang lama Pak, pakai sumber data baru datanya. Menurut Moleong 2007 halaman 157, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Sedangkan data tertulis, foto dan statistik adalah data tambahan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data utama adalah film Bumi Manusia Saudara Hanung. Sedangkan data tambahan adalah berupa buku, jurnal, artikel, skripsi dan data penuh lainnya. Data dalam penelitian ini adalah kutipan, cakapan serta adegan yang mengambil bentuk dan akibat konflik sosial dalam film Manusia Saudara Hanung Bramantio. Tadi pengumpulannya, saya Pak mengutipnya Pak. Salah saja Pak.
Agar memperoleh data yang sesuai dengan objek yang diteliti, dibutuhkan suatu teknis pengumpulan data yang sesuai dengan objek penelitian. Penulis dalam hal ini mengumpulkan semua data dan buku-buku yang berkaitan dengan objek sosial. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data dalam penelitian adalah menonton film dari awal sampai akhir untuk memahami wujud dan penyebab konflik sosial tokoh dalam film Indonesia, mencatat dan menyimak masalah-masalah yang berhubungan dengan wujud dan penyebab konflik sosial antar tokoh. Itu tidak bisa dibuat poin-poinnya. Kamu ngutip-ngutip itu studi pustaka kan? Ya Pak. Apa? Mengutip referensi kan studi pustaka. Ya Pak. Jadi buat yang buat studi pustaka ini lakukan. Tadi yang lakukan tadi itu menggunakan kartu itu. Kan ada wawancara teknik pengumpulan data kan? Ya, studi pustaka ya. Ya Pak. Jadi kamu masukkan subjudulnya kepala-kepalanya. Paham? Pak? Ini kategorinya apa nih? Ya Pak. Nonton film itu apa? Kerja observasi kan? Ya Pak. Kamu mau nonton film ini berarti observasi. Kamu apa lagi? Mencatat itu kerja apa? Ya itu lagi. Nah, teknik analisis data. Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik deskripsi kualitatif. Metode deskripsi kualitatif bersifat memaparkan, memberikan, menganalisis dan menafsirkan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis film itu jelas itu bahasa buku ya, referensinya jelas. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis film bumi Indonesia digambarkan sebagai berikut: menentukan masalah-masalah yang ingin dianalisis dalam film bumi manusia, mengklasifikasikan data yang sudah didapat sesuai dengan rumus masalah, menentukan teori yang akan digunakan untuk menganalisis data, menentukan metode yang akan digunakan dalam analisis tersebut, menganalisis data, terakhir menarik kesimpulan dan hasil analisis data. Iya. Habis Pak. Ya, tetap jaga kamu. Spasi udah pakai belum? Tiu. Oke, spasinya ya. Ini kalau 2 baris 3 baris dapat ya, masih 1 spasi ya. Ini kalau di 1 spasi nih, jadi ini 1,5. Antar sumber buku atau sumber itu 1,5. Tapi yang ini 1 spasi. Oke. Kalau judul jurnal itu kutip tidak miring kan? Kalau buku yang miring. Belum ada jurnal dimaksud Pak, skripsi kan. Oke. Jakarta titik 2 spasi di titik 2 CP. Jadi kota titik 2 apa? 1 ketukan. Ya? Di jarak. Jadi tanda baca itu di 1 ketukan. Untuk lampiran dimasukkan Pak. Lampiran apa? Gambar mungkin poster filmnya. Enggak perlu Pak. Enggak. Screenshot adegannya Pak? Enggak perlu. Jadi lampiran tidak dicantumkan itu. Enggak perlu lah. Kalau film itu enggak perlu lah. Cuma ada lampiran itu nanti kan identifikasi konflik sosialnya. Jadi konflik sosial itu dari konflik di awal itu kamu kumpulkan identifikasinya. Paham? Pak, kalau dimasukkan ke lampiran Pak. Itu lampiran tuh. Namanya identifikasi data. Nanti kalau oleh gayanya kualitatif yang murni seperti yang sering dicari Kepala Azhar, kamu bahas pas konflik pertama ini apa bukan peristiwa pertama, ini penyebab konflik. Bukan. Kenapa kamu katakan sebab konflik? Kamu yakin kan udah tahu betul nggak konflik? Kenapa? Alasan kamu. Nanti itu tuh yang kamu verifikasi ke apa? Data. Siapa yang validator kamu? Ini penyebab menurut saya nih. Paham? Saya tidak live nih sekarang nih. Penyebabnya kalau kamu datang, mati. Ya kan? Berarti ini penyebab nih, bukan karena saya tidak suka dengan cara seperti itu gitu. Jadi berarti ini penyebab nih. Nah mungkin dua-dua live, kira-kira seperti itulah. Jadi ini kategori penyebab, ini akibatnya misalnya, ini konfliknya, betul nggak konflik itu? Paham? Jadi peristiwanya itu kamu data dulu, nanti baru kamu kategorinya. Akibatnya gimana? Lalu kalau kamu kaitkan dengan unsur lain, tadi misalnya ini ada kaitannya dengan titik temu persoalan enggak, beda pandang nggak? Kan kayak orang tua, yang orang tua inginnya karena kamu perempuan nikah kamu dulu, ya kan? Anaknya sekarang tidak, saya mau kuliah aja dulu, nggak nikah. Nah, kan terjadi
beda pandangan. Jadi penyebabnya itu adalah ada dua pandangan berbeda, sehingga ketika bertemu dia terjadi konflik gitu. Si bapak jadi jodoh anaknya, si anak nolak jodoh gitu, kira-kira seperti itulah. Oke? Nah, itu aja. Dan segera, saya tidak mau berlama-lama tadi karena kita banyak kegiatan. Lebih banyak juga kegiatan. Jadi kalau saya final udah 3 ini, tinggal 3 lagi. Tak kapan saya tidak tahu. Ya, mudah-mudahan bisa jalan dengan bagus. Itu aja. Iya. Iya. Oke. Saya selalu ngobrol di WA supaya sadar, ingat gitu. Ya sih, kadang-kadang gitu, lena kita. Kadang-kadang kita asik kawan di sini, kita lena. Tidak jadi gitu. Oke, ya.